Debat pertama calon wali kota dan wakil wali kota Batu, usung tema pariwisata, pertanian, agraria dan lingkungan hidup. Kota Batu, Siap TV, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu tahun 2024 dengan tema pariwisata, pertanian, agraria, dan lingkungan hidup. Di mana debat pertama ini dilaksanakan di Golden Tulip Kota Batu, pukul 19.25. Tanggal 21 Oktober tahun 2024. Ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil dalam Pilkada tahun 2024 ini diantaranya Nurrohman Heli, Gumelar Rudi, Krisdayanti Dewa. Di sini semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota memaparkan visi dan misinya ke depannya. Paslon Nurrohman Heli, dalam penyampaian visi misinya, kami berdua asli orang Batu dan bangga sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Batu yang lahir, tumbuh besar di kota Batu. Sehingga kami banyak tahu tentang kota Batu. Demikian pula paslon lain memaparkan visi misi mereka, tetapi semua paslon dalam debat ini berharap agar dapat berjalan elegan serta kondusif, serta semua pihak mampu menjalin silaturahmi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, untuk menjalin persaudaraan walaupun ada perbedaan dalam politik, tetapi bersaudara, karena bagi para paslon mereka semua sama memiliki keinginan membangun kota Batu. Hal menarik di dalam debat publik itu, ketiga calon wali kota Batu dan calon wali kota Batu terlihat memakai kostum berbeda satu dengan lainnya yaitu dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Di mana calon wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 1, Nurrohman Heli Suyanto tampak memakai kemeja putih dengan udeng batik sima bawana khas kota Batu dengan syal batik. Kemudian nomor urut 2, Gumelar Rudi hampir sama memakai kemeja putih, namun dibalut dengan jaket jeans yang berasal dari limbah sampah tekstil yang diproduksi di kota Batu. Lalu paslon terakhir, yaitu pasangan calon nomor urut 3, Krisdayanti Dewa memakai baju batik yang diberi nama Sekar Jagat Nusantara dari khas Batu bermotif bantengan. Sejauh ini, pada pelaksanaan debat pertama belum ada pelanggaran yang dilakukan paslon atau pendukung paslon saat pelaksanaan debat berjalan baik dan aman. KSM kita yang ada di desa ini masih kesulitan untuk operasional. Nah ini pemerintah harus hadir, memberikan apresiasi kebijakan yang betul-betul berpihak pada mereka-mereka, para pahlawan sampah ini yang kemudian sudah memilah dari rumah melalui program PTSD 3R. Ini betul-betul harus kita wujudkan bersama. Pendampingan yang paling utama. SOP yang harus kita juga tentukan, sehingga tidak kemudian sekedar program dilempar tanpa ada pendampingan dan SOP-nya. Tadi cepat kemana Pak? Sedikit aja, tadi Pak. Tensi sebenarnya landai-landai aja. Itu dinamika, karena di debat namanya aja debat ya mungkin ada sanggahan-sanggahan, terutama saya ini kan petani, jadi mungkin kalau pertanyaan itu mendiskreditkan ke petani ya, karena saya ini naluri petani ya, saya membela diri, membela petani, tidak hanya membela diri, tapi membela petani, karena itu masuk dalam program kita. Jadi yang disampaikan tadi terkait penggunaan air, ya itu harus kita tata. Ada HIPA, ada HIPA, karena disamaratakan. Karena HIPA ini kan pengguna air untuk pertanian, sedangkan HIPA ini untuk air minum. Jadi harusnya dipahamkan itu. Nah, kami punya program beberapa lagi, salah satunya untuk membantu. Insya Allah nanti akan kami laksanakan. Mohon doanya masyarakat Kota Batu, karena program kami adalah keperpihakan kepada semua masyarakat Kota Batu. Matur nuwun. Saya tambahin ya, pertanian yang mendesak hari ini adalah database irigasi kita, karena itu kebutuhan airnya di situ. Kalau kemudian peta irigasi kita, database irigasi kita tidak jelas kondisinya hari ini seperti apa, nah ini tentu air ini tidak sampai ke sawah-sawah itu. Nah di sini. Yang kedua adalah ada kondisi mismatch ya dalam pertanian. Ada
ada kesenjangan antara bagaimana produksi dan pasar. Nah ini nanti kami akan melakukan itu melalui perusahaan daerah juga, supaya on-farm dalam artian ini petani yang bertani, kemudian off-farmnya adalah pasca panen, olahan, pasar, ada off-taker di sini, ada pembeli. Nah itu kemitraan akan kami kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang hari ini mengolah pangan. Ketika melalui perusahaan, saya kira sangat visible petani dan petani. Terima kasih. Oke, jadi sebelum debat malam ini kami harus mencari apa yang unik, paling unik dari Kota Batu. Tentunya sesuai tema kami akan menangani sampah 10 bulan beres. Kami membawa contohnya jaket hasil limbah tekstil dimanfaatkan untuk jaket denim. Dan teman-teman media tahu nggak? Ini sudah bisa ekspor. Ini ekspor. Nah, kami dengan bangganya memakai produk asli Kota Batu. Kami memakai produk dari Anjani Batik Galeri. Alhamdulillah, Mbak Anjani baik sekali kan kepada kami sehingga memberikan contoh limbah tekstil hasil sampah di Kota Batu. Tadi soal sampah juga tentunya dijadikan PAD, mungkin bisa nanti langkahnya dari Pak Suwan. Oh baik, jadi tadi kami kan memang memflorkan terkait WTP dan WTE. WTP itu waste to product, yang kedua waste to energy. Tentunya Mas, waste to product akan peningkatan di PAD Kota Batu. Dan kami lihat Mas, di seluruh tumpukan-tumpukan Kota Batu itu bukan sampah, tapi uang. Nah, uangnya untuk apa? Bukan untuk kita pribadi, bukan. Untuk kami, tapi untuk kesejahteraan warga Kota Batu. Yang kedua, waste to energy. Ini kami usahakan terkait limbah dari besi-besi dan sesuatu yang tidak bisa diolah menjadi produk. Nah, tentunya akan terolah menjadi energi. Energi itu akan dialihkan menjadi listrik gratis untuk warga Kota Batu. Tugas kami adalah membereskan yang sudah menumpuk di Telukung. Jika kami dijabat menjadi wali kota, insya Allah jika 60%-70% sudah selesai, maka akan kami tingkatkan kembali terkait pengolahan sampah. Begitu. Terkait dengan debat tadi gimana? Alhamdulillah debat tadi senang ya, fun aja, karena kami berdua emang menguasai materinya sehingga sebuah kolaborasi antara wali kota dan wakil wali kota. Ini kami harus menciptakan dari awal bahwa komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota itu harus bagus. Makanya tadi mohon maaf kalau saya belum menjawabnya sebelumnya. Kami ini menunjukkan kolaborasi antara pemimpin-pemimpin daerah, begitu. Suruh stop mas kan dia. Oh, udah malam kan? Kelas atau langsung? Jadi, ya saya mendapat jadi menjadi seorang pemimpin di suatu daerah itu bukan hanya terkait masalah kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa berinovasi, bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di kota kita. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah hasil dari kami keliling, kami turun ke tiap-tiap desa yang ada di Kota Batu. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah sesuai dengan realita yang ada di bawah. Nah, termasuk masalah pertanian, lingkungan, pariwisata, semua kami ungkapkan di sini. Dan itu semua realita. Makanya kami menghadapi debat kalau calon pemimpin Batu ini dengan santai, dengan rileks, dengan senang, dengan sejuk. Monggo kita ciptakan pilkada Kota Batu ini pilkada yang sejuk. Kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana masyarakat supaya tertarik untuk memilih kita ambil hatinya dengan visi misi yang kita miliki, dengan program yang kita miliki.